semua, salam kenal. Saya Dian. Pada sesi Wealth Management kali ini, kita akan membahas mengenai the role of guidance and advice. Advice or guidance. Pada dasarnya, panduan atau guidance cukup berbeda dengan nasihat atau advice. Panduan pada dasarnya akan memberikan individu informasi mengenai berbagai pilihan tersedia, akan tetapi tidak memberikan rekomendasi pilihan tertentu. Nasihat keuangan akan memberikan informasi mengenai produk spesifik yang paling sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, jika Bapak A memiliki sejumlah dana untuk ditabung, seseorang yang memberikan panduan akan memberikan informasi mengenai berbagai pilihan produk tabungan dan investasi. Akan tetapi, mereka tidak akan memberikan saran terkait dengan produk spesifik yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau opsi apa yang seharusnya diambil. Sedangkan untuk Financial advisor sendiri akan memberikan saran secara spesifik produk tabungan atau investasi yang paling sesuai, memberikan informasi berbagai produk yang ditawarkan perusahaan, dan merekomendasikan produk yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Bapak A. Layanan panduan pada dasarnya tidak diatur oleh lembaga formal pemerintah, yang artinya jika terjadi kesalahan dalam pilihan keuangan, individu mungkin tidak dapat mengajukan keluhan pada Financial Ombudsman Service atau Financial Service Compensation Scheme. Jadi, jika tidak yakin dengan layanan yang diinginkan, apakah bimbingan atau saran, sebaiknya mintalah penjelasan dari penasihat atau organisasi tersebut. Jika yang Anda cari adalah bimbingan keuangan, maka dapat juga mencari institusi yang menawarkan bantuan gratis dan independen yang memiliki spesialisasi dalam bimbingan keuangan. Jenis-jenis penasihat keuangan. Secara umum, terdapat dua jenis penasihat keuangan. Antara lain, yang pertama adalah penasihat keuangan independen atau independent financial advisors. Itu memberikan nasihat yang tidak memihak mengenai seluruh rangkaian produk keuangan dari berbagai perusahaan yang tersedia. Kemudian ada penasihat terbatas atau restricted advisor, yaitu memberikan nasihat mengenai berbagai produk yang terbatas. Mereka mungkin memiliki spesialisasi dalam satu bidang, misalnya pensiun, atau mereka mungkin hanya menawarkan nasihat tentang produk yang ditawarkan oleh sejumlah perusahaan terbatas. Cara meriksa apakah memperoleh saran yang tepat. Ketika melakukan konsultasi dengan penasihat keuangan, terdapat beberapa poin yang dapat dicek. Antara lain, apakah yang pertama terjangkau atau dapat dilakukan. Yang kedua, memperhitungkan apakah ingin menabung untuk jangka panjang atau jangka pendek. Yang ketiga, apakah sesuai dengan jumlah risiko yang ingin ditanggung. Dan yang terakhir, memperhitungkan perpajakan yang sesuai. Kemudian hal yang perlu dipersiapkan pada pertemuan pertama dengan penasihat keuangan. Yang pertama adalah pastikan penasihat keuangan yang ditemui telah memenuhi syarat untuk memberikan nasihat yang dibutuhkan. Yang kedua, catat agar memiliki catatan yang jelas mengenai apa yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Yang ketiga, ajukan banyak pertanyaan dan pastikan bahwa telah memahami semua yang disampaikan. Selanjutnya, luangkan waktu untuk memikirkan keputusan apapun atau membandingkan produk dengan penasihat lainnya. Tidak perlu langsung mendaftar. Selanjutnya, bersiaplah untuk menjawab pertanyaan dengan jujur. Penasihat keuangan akan menanyakan banyak pertanyaan pribadi tentang rencana keuangan dan kondisi pribadi, sehingga mereka dapat merekomendasikan produk yang paling sesuai. Selanjutnya, pastikan informasi pribadi dijaga kerahasiaannya dan cari tahu apakah informasi tersebut digunakan untuk tujuan pemasaran. Kemudian sebelum memutuskan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan, sebelumnya dapat menggali terlebih dahulu jenis nasihat apa yang dibutuhkan. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apakah nasihat tersebut independen atau terbatas? Jika nasihat tersebut terbatas, penasihat harus memberitahu bagaimana nasihat tersebut dibatasi. Misalnya, apakah mereka hanya menawarkan produk dari perusahaan tertentu? Kemudian, tingkat nasihat yang akan diterima. Misalnya, apakah hanya mencari informasi untuk membantu memutuskan apa yang harus dilakukan, atau mungkin butuhkan seseorang untuk menyarankan pilihan terbaik. Kemudian, biaya yang harus dikeluarkan untuk nasihat tersebut. Biaya merupakan komponen yang paling penting, ya, karena terkait dengan
uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh nasihat ataupun saran dari penasihat keuangan. Biaya konsultasi. Biaya nasihat dapat dibebankan sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif per jam, yang kedua adalah biaya tetap sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, yang ketiga biaya bulanan, dan yang keempat adalah presentase dari uang yang diinvestasikan. Jadi memang harus dicek kembali biaya-biaya yang terkait dengan biaya konsultasi tersebut. Penasihat harus menjelaskan berapa biaya nasihat mereka dan bersama-sama dengan pelanggan untuk menyepakati cara pembayarannya. Individu dapat membayar mereka di muka atau dapat juga menyepakati bahwa penasihat memotongnya dari jumlah yang diinvestasikan. Jadi harus ada kesepakatan sebelumnya. Berikut merupakan konseptualisasi nasihat keuangan. Teman-teman bisa melihat gambar. Ya, ada advice seeking, personal finance, dan juga well-being. Nah, di mana ketiganya itu berintegrasi ya dalam financial advice, financial health, dan juga financial capability. Tentunya personal finance yang baik dan juga memperoleh nasihat yang baik ya diharapkan juga akan terintegrasi dalam meningkatkan kesejahteraan individu itu sendiri. Sumber daya keuangan atau economic resources mengacu pada segala sumber daya yang dimiliki oleh individu untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang mencakup pendapatan, aset, waktu, dan keterampilan serta jaringan sosial. Kemudian inklusi keuangan atau financial inclusion pada dasarnya mengacu pada akses atau keterjangkauan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal seperti rekening bank, asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku keuangan atau financial behavior merupakan cara individu dalam mengelola keuangannya sehari-hari, termasuk kebiasaan menabung, berinvestasi, berutang, dan mengatur pengeluaran. Perilaku keuangan yang sehat ditandai dengan pengendalian diri, perencanaan jangka panjang, serta kemampuan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan emosional. Literasi keuangan atau financial literacy merupakan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman seseorang mengenai konsep dan produk keuangan. Hal tersebut juga mencakup pemahaman mengenai inflasi, bunga majemuk, risiko investasi, dan lain sebagainya. Kesehatan keuangan atau financial health menggambarkan kondisi stabilitas dan kesejahteraan keuangan seseorang. Indikatornya dapat meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memiliki dana darurat, tidak terlilit utang berlebihan, kesiapan menghadapi kondisi tidak terduga, dan juga berinvestasi. Kemudian kemampuan keuangan atau financial capability merupakan konsep yang menekankan pada kemampuan nyata seseorang dalam mengelola keuangan yang efektif, sehat secara keuangan, fisik, dan mental, serta memiliki literasi keuangan, inklusi, dan perilaku keuangan yang sehat tentunya akan memiliki kemampuan keuangan yang baik. Berikut merupakan beberapa sumber informasi perencanaan keuangan, bisa dari media, institusi keuangan, dan juga financial specialist. Media misalkan dari buku, majalah, koran, media sosial, TV, radio, aplikasi, website, blog, podcast, video online, webinars, dan lain sebagainya. Sedangkan pada institusi keuangan misalkan dari aplikasi, website, materi dari perbankan, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian financial specialist, misalkan mengikuti seminar, kursus dengan perencana keuangan, wealth planner, bankers, akuntan, agen asuransi, dan lain sebagainya. Private wealth management pada dasarnya merupakan spesialisasi manajemen investasi yang berfokus pada individu dan keluarga berkekayaan tinggi. Manajemen kekayaan pribadi mencakup manajemen investasi dan perencana keuangan pribadi yang kompleks serta menunjukkan peningkatan kecanggihan teknis dibandingkan dengan perencanaan keuangan pada tahun 1980-an. Kata pribadi, meskipun tidak sepenuhnya diperlukan, menyiratkan hubungan yang sangat personal dan konsultatif yang dimiliki oleh manajer kekayaan yang baik dengan klien mereka. Berikut merupakan gambaran dari private wealth management yang terdiri dari berbagai komponen, mulai dari behavioral finance, risk management, traditional investment management, tax-wise investing, personal financial planning, estate planning, dan juga technical acumen. Demikian merupakan pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.